Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam dapur redaksi. Kita bicara tentang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Alhamdulillah, wa syukurillah masih terus bisa saya temani. Saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, semoga ya. Dan Ya, setidaknya kita terus jadi bisa menyimak perkembangan apa yang terjadi di yes, negeri oke. ini. Saya kira yang menarik, kan hari ini dijadwalkan Caimin itu diperiksa oleh KPK ya menjadi Mhm. katanya sih jadi saksi, tapi biasanya kan prosedurnya begitu, bisa dimulai dari saksi dulu kemudian jadi tersangka begitu. Tapi sekarang ini statusnya saksi, tapi Caimin Mhm. minta kepada KPK untuk ditunda dulu ya karena dia udah kadang ada acara. Memang boleh seperti itu, tapi Mhm. biasanya wartawan pasti akan nulisnya mangkir, nah gitu nanti. Walaupun udah dikasih tahu ada jadwalnya, tapi wartawan akan nulisnya mangkir gitu. Kalau mangkir ini kan sebenarnya kalau seingat saya dulu kalau waktu kita sekolah SD ya, mangkir tuh nggak masuk tanpa memberitahu ya. Kalau memberitahu Lolos. izin gitu ya Mbak ya bedanya Iya, ya. iya. Jadi harusnya kalau mau nggak datang ya nggak mangkir kan gitu. Tapi mungkin paling enak judulnya mangkir gitu. Ya, tapi soal ini kemudian banyak sekali mendapat sorotan kan memang meskipun KPK membantah gitu ya bahwa ini pasti kok ada nuansa politiknya sangat keras gitu. Ini tiba-tiba kasus yang 12 tahun lalu kok muncul lagi menjelang kemudian pencapresan Caimin. Kendati sebenarnya prosesnya itu memang diselidiki sebelum kehebohan ini muncul ya. Kalau meminjam bahasanya Pak SBY itu apa sih? Prahara. Oh, ngeri banget ini prahara. Ya, jadi itu menarik untuk kita bahas karena bukan hanya Nasdem yang menyatakan menilai ini ada muatan politiknya, tapi mereka-mereka yang sebenarnya juga dalam posisi berseberangan dengan Cak Imin juga melihat ini nuansa politiknya kuat. Bahkan orang seperti Alisa Wahid, putranya Pak mantan presiden kita almarhum Gus Abdurrahman Wahid juga dia nggak mau kalau instrumen hukum itu digunakan untuk mengganjal pencapresan orang, juga termasuk ada politisi dari PDIP ya Mbak ya, masih juga menilai hal yang sama. Jadi saya kira agak sulit untuk tidak menyebut ini ada nuansa politiknya bagian dari proses untuk menggagalkan Anies Baswedan calon presiden gitu. Apalagi kan kemudian muncul kemarin malam misalnya tiba-tiba ketua umum PBNU dipanggil ke istana. Kemudian ada pernyataan sebelumnya dari Menteri Agama Yakul Khalil Qomas yang minta agar jangan warga Nahdien jangan milih calon presiden yang punya rekam jejak memecah belah umat kan begitu gitu. Itu saya kira itu bagian rangkaian dari peristiwa politik yang kita cermati, menarik itu Mbak. Terus yang lain apa yang kalau Anda usulkan yang juga bisa kita bahas? Iya, jadi kemarin selain hal-hal tersebut ya Mas Hersu, Hmm. ini rangkaiannya mulai dari hari Ahad begitu, ketika Puan gitu datang ke Solo dan kemudian ke Oh, Mbak Sukoharjo Puan, ya, begitu. ya, ya, ya. Iya, ya betul kan dia dapilnya memang dapil Jateng 5, yaitu Hmm. antara lain Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten begitulah ya. Ini mungkin dalam rangka menemui konstituen begitu. Dan kemudian tapi di situ yang menariknya adalah dia secara khusus juga bertemu dengan Gibran tentunya dan dia satu mobil apa dan sebagainya. Itu Malah naik percakapan. sepeda, saya lihat naik sepeda bareng ya. Iya, iya, dan apa dijemput lah sama Gibran begitu ya Mas Hersu, dan kemudian sarapan bersama begitu dan satu mobil juga begitu, dan kemudian percakapan yang ada di situ diunggah juga begitu oleh Puan gitu di Instagramnya yang sebelumnya, tapi dia tidak mengatakan bahwa ada percakapan politik di situ, tapi kemudian ya seperti biasa Gibran ketika sesudah peristiwa itu terjadi dan ditanya oleh media, dia mengakui bahwa memang ada percakapan tentang masa depan gitu tentang politik. Dan kemudian rangkaian selanjutnya adalah ketika kemarin pada hari Senin ya. Padahal ini dalam rangka sekarang ini kan hari ini kan dibuka KTT ASEAN ya oleh Pak Jokowi. Jadi kemarin ya terlihatlah suasana hetik begitu ya. Dan tapi masih sempat gitu Puan Maharani ini datang ke istana menemui Pak Jokowi dan pembicaraannya cukup lama, yaitu cukup sekitar 1,5 jam begitu. Dan rangkaian itu tentunya berkaitan dengan yang sebelumnya bertemu Hmm. dengan Gibran kalau kita melihat. Dan kemudian siang harinya begitu sekitar pukul 2 siang begitu Ibu Mega begitu bertemu dengan para ketum parpol koalisi dari PDIP dan kemudian mengumumkan komposisi dari tim pemenangannya, tapi baru
ketuanya begitu ya, ketua umumnya begitu, yaitu Arsyad Rashid yang sekaligus juga sebagai ketua umum Kadin, selama ini kita mengenal dia, dan kemudian juga wakilnya adalah Pak Andika Perkasa. Ini menarik sih untuk kita telah Mas Hersу, rangkaian-rangkaian ini. Yes, oke. Mari kita mulai dari mana ini, Mbak Agi, yang menarik menurut Anda? Mau Caimin dulu atau Iya, pertemuan? Caimin dulu ini menarik Mas Oh, Hersу. Caimin ya. Oke, mari kita bahas ya. Caimin ini kan seperti kita juga bahas kemarin ya, itu diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ya, tindak pidana korupsi itu tahun 2012 ya. Itu sistem informasi ya tenaga kerja itu ya, Mbak. Betul, software, iya. Ya, softwarenya ada gitu. Nilainya kemarin kita sebut 20 miliar gitu ya. Dan hari ini dia seharusnya diperiksa sebagai saksi gitu ya. Memang kalau kita lihat urut-urutan peristiwanya gitu, nggak persis banget bahwa kemudian Caimin deklarasi baru kemudian ini diperiksa. Tapi sebelum itu memang peristiwanya ya udah diumumkan gitu. Tapi kan kita tahu bagaimanapun juga ini kan punya data intelijen lah kan namanya KPK. Bisa aja dia udah tahu sebelumnya kan, sangat mungkin terjadi karena gelagatnya kan pertemuan-pertemuan Caimin dengan Anies itu sebenarnya tidak mendadak seperti sekarang ini, udah langsung beberapa waktu yang lalu. Jadi bisa jadi KPK itu sudah tahu sebelumnya begitu. Ini dugaan kalau memang betul menggunakan logika yang disampaikan oleh Nasdem bahwa ini ada nuansa politiknya. Kenapa kok kemudian kasus 12 tahun itu yang sudah berusia tahun 2012 sekarang 23 dia 11 tahun ya. 11 tahun ya. Kok dibongkar lagi kok iya kok pas gitu loh kata orang Jawa menjelang Pilpres kan begitu. Jadi nggak salah juga kalau orang melihat itu bahwa bagaimanapun juga KPK itu masih tetap jadi alat untuk menjegal lawan-lawan politiknya gitu dan sekaligus melindungi sekutu politiknya kan begitu ya Mbak Agi ya. Dan yang menarik seperti kita singgung tadi itu pernyataan ini bukan hanya datang dari mereka pendukung Anies Baswedan, tapi mereka yang jelas-jelas berseberangan lah seperti putrinya Gus Dur, Alisa Wahid. Ini kan ini musuh bebuyutan walaupun sepupuan dengan Caimin gitu ya. Kan bagaimanapun kan kalau cerita mereka ini kelihatannya bahwa Caimin ini sebagai keponakan yang durhaka lah gitu kalau bagi keluarganya Gus Dur itu ya, ngambil alih partai politik yang bolak-balik ya ini berusaha untuk merebutnya kembali dan selalu dikalahkan oleh Caimin kan begitu. Tapi Alisa pun juga tidak setuju kalau kemudian instrumen hukum itu digunakan untuk menjegal pencapresan dari Caimin. Begitu juga dengan politisi PDIP ini, Masinton Pasaribu. Pertama begini, saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden, kemudian dipanggil ya oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka begitu. Nah, tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian penegakan hukum itu memiliki ajas kepastian hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya ya nggak ada. Kasus 2012 kok baru sekarang. Nah, selama ini ngapain gitu kan. Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik, itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum. Ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu. Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama. Jadi begitu Mbak, sekarang ini menurut saya ini bagus juga sih ada pemikiran. Kalau biasanya kan orang kalau beda pilihan politik, apalagi bermusuhan, itu orang kehilangan objektivitasnya. Tapi ini tetap ada yang mereka tidak kehilangan objektivitas. Alisa, Masinton Pasaribu dan sebagainya, dan memang bukan berarti harus orang yang ada kasus korupsi itu dihentikan kasus korupsinya, tapi
kenapa kok selalu seperti ini gitu. Ini kan ya kasus sudah 11 tahun kok tiba-tiba dimunculin sekarang, itu kan aneh banget, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu loh. Itu kan, Mbak. Iya iya, betul sekali. Ini, pernyataan Alisa tidak main-main loh ya, karena memang Alisa ini, lebih kental sebagai aktivis begitu ketimbang Yeni Wahid gitu. Kalau Yeni Wahid kan lebih kental, aktivitas politiknya begitu. Kalau Politiknya, sementara yes. iya, kalau Alisa ini kan memang dari cuitan-cuitannya, dia kadang juga pernah dia menyentil Anies dan dijawab langsung oleh Anies juga. Tapi dalam nuansa itu adalah soal penegakan HAM, dalam nuansa, soal keadilan begitu dan sebagainya. Jadi dia memang soal TKI misalnya dia juga concern terhadap masalah itu begitu. Jadi memang apa yang dikatakan Alisa ini juga memperkuat ya, memperkuat dirinya, sosok dirinya begitu yang dikenal sebagai aktivis apa namanya berbagai masalah begitu Mas Hersu. Jadi kalau seandainya Alisa saja yang memiliki apa eh, memiliki masa lalu lah bisa dikatakan demikian dengan Caimin yang cukup berat gitu ya itu menyangkut keluarga besar juga begitu. Jadi kalau Alisa saja mengatakan demikian gitu ada kecurigaan soal itu begitu. Jadi wajarlah kalau kemudian nuansanya ini berkembang menjadi bahwa apa yang terjadi pada Caimin saat ini yaitu dipanggil akan diperiksa oleh KPK yaitu nuansa politiknya memang kental sekali begitu. Kalau saya rasa ini memang tabungan ya. Kalau kita melihat terakhir begitu yang sebelumnya itu dari tahun yang lalu bulan Oktober tahun 2022 itu kan juga ada pernyataan dari Ketua KPK yaitu Firly Bahuri yang mengatakan bahwa soal kardus durian begitu itu memang masih menjadi concernnya mereka. Jadi jangan heran kalau seandainya itu kemudian dibuka kembali dan kemudian diperiksa lagi begitu oleh KPK. Tapi terus kemudian itu agak mereda walaupun sesudahnya pada tahun 2023 ini juga ada beberapa setidaknya ada 2 kali kalau tidak salah itu ada demo begitu yang menginginkan agar KPK membuka itu kembali. Jadi memang ada tabungan, beberapa tabungan untuk Caimin ini. Kalau seandainya dia bergerak sedikit, maka tabungan itu bisa dibuka satu persatu begitu. Kita melihatnya kan jadi demikian. Ini kan tentu saja juga bersinambungan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK itu Mas Hersu, di mana seolah jadinya KPK ini kan berada di bawah presiden gitu. Apalagi kemudian pegawai KPK itu juga menjadi ASN dan sebagainya, jadi tidak mandiri begitu. Jadi kalau seandainya orang kemudian berpendapat bahwa ini ada nuansa politik di situ, ini adalah juga ada upaya untuk penjagalan dari Caimin dan sebagainya, ya itu wajar-wajar saja sejauh ini. Ya, sorry. Oke. Jadi ini yang saya kira jadi ramai. Dan tapi buat kita ini merupakan indikator bahwa proses penjagalan terhadap Anies Baswedan itu jalan terus kan gitu ya. Itu kan hanya satu sisi dari sisi hukum, tapi dari sisi yang kita sebut tadi sisi politiknya berkaitan dengan NU kan memang selama ini hubungan antara Caimin dengan PBNU yang sekarang di bawah Yaya Stakuf ini kan memang beda banget dibandingkan dengan zamannya waktu Said Agil Siraj ya. Kalau dulu antara NU dengan PKB itu betul-betul satu. Kalau sekarang kan sejak awal itu PBNU itu menyatakan bahwa mereka tidak pokoknya tidak ingin ada capres dari yang disebut dari NU gitu ya. Dan pokoknya ini stay away lah, menjaga jarak dengan kekuatan politik siapapun gitu. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari adiknya gitu ya, kita nggak bisa melepaskan begitu adiknya yang menjadi menjadi Menteri Agama. Ini kan kelihatan banget dia punya keberpihakan khusus itu. Dia jelas karena anggotanya katanya Erick Thohir sebagai banser bersertifikat itu kan sejak awal dapat endorsement dari Yakul Khalil Qomas kan tegas seperti itu gitu. Nah jadi kan sebenarnya dari sini saja itu ada sinyal-sinyal yang membingungkan. Harusnya kan ketika kakaknya sebagai ketua umum PBNU bersikap seperti itu ya Yakul ya udah tahu seperti apa sikapnya begitu ya. Karena itu akan diancam dibubarkan oleh itu kan ada nuansanya begitu yang dikatakan oleh Yaya Stakuf ya gitu. Ya, masa banser mau dibubarkan gitu ketika dia dukung Erick Thohir dan hal yang sama harusnya juga kalau memang itu tidak boleh ya tidak boleh juga dilakukan oleh oleh Yakul Khalil Qomas gitu. Tidak hanya karena itu Muhaimin Iskandar kan begitu. Jadi tapi apa sebenarnya yang bisa kita simpulkan ya memang bagaimanapun NU itu sekarang masih tentu jadi faktor yang diperebutkan oleh siapapun yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden karena memang kalau kita mungkin macam-macam ya KTA mungkin afiliasi gitu bayi keturunan
NU itu memang ormas terbesar di Indonesia begitu ya. Dan kalau baik keturunan orang seperti saya juga afiliasinya kepada NU kan misalnya begitu. Saya nggak tahu Mbak Agi seperti apa. Memang banyak banget orang NU yang terafiliasi dengan NU. Jadi ya seksi memang NU itu gitu. Tapi pilihan politik itu jelas dua hal yang berbeda gitu. Iya, iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa NU adalah ormas Islam terbesar di dunia. Ada yang mengatakan Saya begitu. kira ya, karena kan Ya. Islam kan Indonesia Islam terbesar di dunia, Mbak. Iya, iya, betul sekali. Jadi memang ini kadang-kadang ambivalen ya kalau saya lihat dari PBNU sendiri. Seperti misalnya pada suatu kesempatan belum lama ini juga dari dari PBNU begitu yang menyebut bahwa Ganjar itu adalah keturunan dari Sunan Kalijaga, misalnya seperti itu. Dan kemudian juga orangnya baik, amanah, dan sebagainya. Kalau seandainya memang tidak ingin mengendorse salah satu, kan sebaiknya narasi-narasi seperti itu tidak dimunculkan, gitu Mas Hersu ya. Dan kalau seandainya memang ingin dimunculkan, mungkin kenapa juga tidak ada calon yang lain ya kan, ini dalam hal ini adalah Pak Prabowo. Ya dia adalah keturunan kakeknya juga seorang pahlawan, bisa dikatakan demikian, begitu juga bapaknya, begitu juga pendiri Bank BNI misalnya. Kalau seandainya ditelusur banyak sekali lah pamannya juga menjadi namanya juga diabadikan gitu karena wafat gitu sebagai pahlawan dan sebagainya. Begitu juga dengan Anies gitu, kakeknya juga pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini cuma sedikit loh. Pahlawan yang ya kalau kita lihat levelnya itu paling tinggi adalah pahlawan nasional ya, selain adalah pahlawan revolusi tanpa mengecilkan yang lain. Tapi untuk menjadi seorang pahlawan nasional itu sulit, dan kakek Anies gitu menjadi pahlawan nasional. Jadi keturunan-keturunan ini sebenarnya kalau keturunan Sunan Kalijaga ya mungkin ada silsilahnya lah begitu ya. Tapi kita kan tidak begitu tahu begitu apakah betul keturunan itu atau tidak. Jadi sebenarnya semuanya adalah keturunan orang baik. Tapi di sini kenapa yang dimunculkan hanya satu saja? Sementara narasinya adalah mengatakan PBNU netral seperti itu. Ya, ini saya kira memang ketika akhirnya Caimin ini bergabung dengan Anies itu membuat peta memang jadi berubah ya, peta politik itu ya. Di luar kita hari ini kita nggak ngomongin Demokrat dulu deh, kita ngomongin aja yang NU dan Pilpres gitu ya Mbak. Oke, kita pindah saya kira ke, nah sekarang ini baru topiknya ini yang lebih menarik nih, sekarang baru bagian dari Pilpres nih, karena kemarin itu rupanya selain Mbak Mega yang bertemu dengan Presiden Jokowi ya, Mbak Mega, Mbak Puan yang juga beri sinyal-sinyal untuk dukungan kepada Pak Jokowi gitu, kepada PDIP atau Ganjar. Sebenarnya ternyata PSI itu juga bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya, dan ini menarik loh, Pak Jokowi untuk berapa kalinya itu memberi sinyal bahwa dia belum memutuskan untuk mendukung salah satu calon presiden apapun. Walaupun sebenarnya orang semua lihat Pak Jokowi itu nge-endorse terus dan endorse-nya cenderung pada Pak Prabowo. Ini saya jujur kalau jadi Pak Prabowo, saya jadi mikir-mikir juga, ini Pak Jokowi ini serius apa enggak ya mendukung gua ya, kok sinyalnya masih seperti itu. Apa kemarin bahasanya dengan ini masih banyak sandiwaranya, masih banyak dramanya bahasanya dengan PSI. Iya, jadi masih banyak drama sinetronnya begitu. Oh, drama sinetronnya. Ya. Makanya PSI ini walaupun setiap kali ada deklarasi dukungan dari partai-partai kepada Pak Prabowo, termasuk kemarin ketika PBB di PSD, kemudian Partai Gelora di Jakarta Theater, itu kan PSI selalu hadir ya di acara-acara itu semua ya, meskipun bukan level ketua umumnya yang dikirim, itu malah new kid on the block-nya, Sheryl Tanzil yang selalu dikirim kan gitu. Tapi ini kemudian kok sinyal Pak Jokowi ini kan menunjukkan bahwa menjelaskan mengapa kemudian sampai sekarang PSI belum memutuskan untuk mendeklarasikan pada dukungan kepada Pak Prabowo. Kan kita tahu dia awalnya itu hasil rembuk rakyatnya menjagokan Ganjar. Tapi ketika Ganjar di take over oleh Ibu Megawati, akhirnya ya dia nggak bisa punya pintu masuk karena ini dianggap bocil gitu ya, yang bikin rusuh aja gitu. Jadi ini kemudian saya teringat juga, ini bukan sinyal pertama Pak Jokowi memberikan sinyal bahwa jangan dulu segera memutuskan untuk mendukung gitu ya, karena PSI ini gampang kok kita bacanya ya. Kalau PSI dukung Ganjar ya berarti Pak Jokowi itu dukung Ganjar, kalau kemudian PSI dukung Pak Prabowo, yaitu berarti Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Tapi sampai sekarang kan belum. Yang kedua, sebulan atau 2 bulan yang lalu itu ada ketika bertemu dengan relawan arus bawah Jokowi di Bogor, ya Mbak ya.
Kan pada waktu itu Pak Jokowi juga minta untuk tidak segera memutuskan siapa calon presiden yang akan didukungnya karena masih ngalor ngidul, partai politik masih ngalor ngidul. Coba bayangkan Mbak, jadi sebenarnya maunya kemana gitu, dan apalagi kalau kemudian dikaitkan ini kan sebenarnya kalau kita bikin sederhana ini terjadi perebutan Gibran sebenarnya begitu ya antara PDIP dengan Pak Prabowo kan gitu kan Mbak? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kita akan mudah menebak sebetulnya nanti kira-kira PSI ini akan mendukung siapa. Dan yang didukung itulah yang mungkin lebih berat begitu ya. Lebih berat didukung oleh Pak Jokowi. Karena sampai akhir nanti pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 saya rasa Pak Jokowi tidak akan secara definitif gitu menyatakan walaupun dia adalah seorang kader dari PDIP tidak akan definitif menyatakan bahwa pilihlah begitu ya. Pilihlah Ganjar begitu, cobloslah Ganjar. Saya rasa tidak akan sejelas itu begitu dukungannya. Iya, kan? Iya. Dan kemudian kalau kita melihat ini Mas Hersu, apa yang dikatakan oleh Grace itu, dia kurang lebih mengatakan demikian ya. Kami masih pantau terus seperti Pak Jokowi katakan, netral saja dulu, ojo ke susu. Ini masih ada banyak drama sinetron, kata Pak Jokowi, begitu kata Grace. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa koalisi yang hari ini terbentuk masih sewaktu-waktu bisa berubah. Jangan-jangan bahkan capres-cawapres yang kemarin diumumkan kalau belum resmi akad di KPU itu masih bisa berubah juga. Jadi pertemuan kemarin antara Grace dengan Pak Jokowi ya itulah salah satu kesimpulannya. Cawe-cawe dari Pak Jokowi ini masih akan terus berlangsung dan ini memang pernah dinyatakan sendiri oleh Pak Jokowi ya bahwa dia tidak akan netral dan dia akan bertekad untuk terus cawe-cawe demi supaya presiden yang berikutnya yang menjadi kelanjutan dari rezim ini akan terus dia memiliki keyakinan 100% bahwa akan terus meneruskan program dari Pak Jokowi ini pada rezim ini. Dan kemudian Mas Hersu, kalau kita lihat juga pada saat dia mengatakan itu kepada PSI, tapi kemarin juga diumumkan kan oleh Ibu Megawati ya bahwa tim pemenangan nasional dari koalisi PDIP dan P3, terus kemudian Hanura, terus yang satu lagi apa ya Mas Hersu? Yang satu lagi PDIP, Hanura, terus kemudian P3, Perindo ya. Perindo. Ya, dan TPN-nya diumumkan yaitu diketuai oleh Arsyad Rashid. Kita tahu Arsyad Rashid ini adalah ketua umum Kadin saat ini ya posisinya. Dan kemudian wakilnya adalah Andika Perkasa. Tapi Arsyad Rashid ini kita tahu dia udah salah satu orang yang dekat dengan Pak Jokowi juga. Ada acara pengumpulan relawan yang belum lama lalu di GBK itu juga ketua panitianya itu adalah Arsyad Rashid. Jadi dia memang dari Arsyad Rashid terus kemudian Arsyad Rashid terus kemudian siapa yang dari yang menjadi panitia Asian Games itu Wisnu Wardana. Wisnu Tama. Oh ya Wisnu Tama ya kalau tidak salah ya Mas. Bekas menteri ya. Menteri yang ya, betul. Itu adalah Menparekraf ya. Iya, sebelumnya Sandiaga Uno ya. Dan itu memang satu lingkaran lah. Kalau yang kita tahu itu orang-orang kepercayaan Jokowi maksudnya. Dan kemudian dari Arsyad Rashid ini adalah juga dia satu perusahaan juga di Rukun Raharja itu dengan suaminya Mbak Puan. Begitu. Jadi dia juga orang dekat dari lingkaran dari PDIP ini. Rukun Raharja itu adalah perusahaan begitu Mas Hersu yang juga satu grup dengan yang kemarin terkena di kasus BTS itu yang di dan kalau nggak salah dia terpilih jadi ketua Kadin itu juga endorsement dari Mbak Puan gitu karena Arsyad Rashid ini kan sebenarnya orang baru banget di Kadin tapi tiba-tiba jadi ketua umum Kadin kan pasti ada backing yang kuat tuh gitu. Iya, dan dia juga memang menjadi direktur utama dari Indika Energi ya. Indika Energi ini adalah perusahaan yang cukup besar, begitu dia memiliki untuk properti, dia ada untuk kemudian infrastruktur, dia ada begitu, dan juga terutama untuk energinya tentunya. Dan dia juga termasuk orang yang dekat juga dengan Pak Luhut, begitu ya. Jadi memang ini pemilihan dari Arsyad Rashid ini selain dia kedekatan dengan Pak Jokowi, kedekatan dengan keluarga besar PDIP, juga saya rasa ingin mencontoh kesuksesan yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019 dengan memilih Erick Thohir, yaitu memilih pengusaha. Dalam hal ini pengusaha dengan jaringan yang sangat luas seperti ketua umum Kadin seperti itu ya. Ini kan berkaitan dengan masalah finansial juga itu untuk pemenangan
pemilu Nah, nantinya tapi bagi begitu. kita itu kita baca sebagai sinyal politik gitu ya, Iya, yang kita iya, iya. buat dari Jadi Pak sesuatu. Pak Jokowi juga ada kakinya di PDIP begitu, tim pemenangannya juga orang dekat Pak Jokowi. Dan kemudian juga kita nanti melihat PSI juga berlabuh di mana begitu ya Mas Hersu ya. Apalagi ada Pak Andika begitu di sebagai wakil ketua umum dari Arsyad Rashid jadi tim pemenangan. Tapi kita juga tahu Pak Andika ini juga berseberangan dengan mertuanya Pak Hendro Priyono yang juga dalam berbagai kesempatan gitu hadir pada acara-acara Pak Prabowo ketika dia berada Ya, di daerah. Jadi ini memang dan Pak Hendro juga cukup dekat dengan Pak Jokowi gitu. iya. Jadi ini sinyal ini menurut saya bukan buat publik nggak terlalu membingungkan lagi, tapi justru yang membingungkan itu adalah buat Pak Prabowo intinya. Karena kalau Mhm. kalau dari Ya. sisi PDIP, saya kira mereka berusaha sekarang untuk merebut kembali eh, Mhm. Pak Jokowi itu dari tangan Pak Prabowo gitu. Dan Iya. sinyal itu kan sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Puan pada waktu itu yang dia ketika Hasto menyatakan dia menolak keras gugatan judicial review usia Mhm. capres dan calon wakil presiden itu Mhm. dari 40 ke Mhm. 35 tahun itu kan kemudian diralat oleh Mbak Puan kan, yang Puan menyatakan bahwa ya terbuka peluang buat Gibran Iya. bisa jadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto Mhm. dari Ganjar Pranowo bila Mhm. itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mhm. Dan kelihatan sekali yang tadi ada ceritakan bagaimana Mhm. Puan naik sepeda, dan ketika naik sepeda dengan Gibran di Solo, terus kemudian dia juga kelihatannya makan di semacam Makan warung, soto soto makan gading ya. soto ya, Mhm. dan gitu, dan semua diunggah. Terus kemudian sebenarnya dia ketika hari Selasa hari Senin ya ketemu Pak Mhm. Jokowi itu dalam kapasitas sebagai ketua DPR sebenarnya, Mhm. itu kemudian dia mengunggah juga foto yang dia beri caption di situ bahwa itu seru loh, perbincangannya seru gitu, dan kita diminta untuk menebak-nebak apa yang mereka bicarakan. Ini kan sebenarnya sinyal-sinyal untuk mereka memberikan sinyal bahwa kita masih baik-baik dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu kader partai dan kita masih bersama dengan Pak Jokowi. Dan saya kira makanya kenapa tadi kita sebut Mhm. rebutan Gibran ya, buat mereka ini, buat PDIP maupun buat Pak Prabowo, tidak ada cara lain untuk mengikat Iya. loyalitasnya Pak Jokowi, atau Jokowi. ya seperti Anda sebutkan tadi kan tidak akan terbuka. Ini harus mau nggak mau ketika putranya itu menjadi calon Mhm. presiden, apakah itu kemudian Mhm. calon presidennya Ganjar ataupun Pak Prabowo, Mhm. ya mau nggak mau nggak usah terbuka Iya. pun orang udah langsung terbuka Udah tahu sama. kemana Pak Jokowi mendukung calon presidennya kan gitu Mbak Agi. Iya, jadi ini sepertinya akan ada apa ya Mas Hersu. Jadi akan ada dari PDIP itu hanya akan memanen begitu. Karena sebenarnya kan upaya ini sudah dilakukan oleh taruhlah yang menggugat ke Mahkamah ke MK begitu kan. Itu kan ada kepala daerah dari Gerindra begitu. Ya, Terus ada dua orang. ada iya Ya. betul. Terus kemudian ada kader dari Partai Garuda juga, di mana kita tahu Partai Garuda ini kan sekarang mendukung Gerindra dan kita tahu juga pendiri atau pimpinan dari Partai Garuda ini juga orang Gerindra juga dulunya begitu kan. Jadi memang upaya ini sudah dilakukan apa sebagai investasi begitu kan Mas Yeri dari sejak beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian tadinya PDIP kan menolak hal ini. Ya, yang Jelas-jelas pertama kali menolak. malah PSI sebenarnya yang menggugat Iya, kan. iya, Ya. iya. Yang awal adalah PSI juga yang menggugat gitu, kemudian diikuti oleh Gerindra, diikuti dengan Garuda begitu. Dan sebetulnya ada lagi ya wakil kepala daerah seperti misalnya Emil Dardak itu dari Demokrat begitu kan. Tapi nuansanya berbeda kalau itu Yes. begitu, karena memang dia apa kita kenal sebagai anak muda yang ambisius gitu kan, ingin naik terus dari wakil gubernur, mungkin jadi gubernur, mungkin lebih tinggi lagi dalam usia yang muda begitu. Nah, tapi kalau yang ini kita lihat memang pemimpinnya begitulah untuk menggugat ini adalah Gerindra dan Garuda dan kemudian diikuti PSI dan PSI sekarang lebih cenderung dekat dengan Prabowo. Tapi jadi ini seperti semacam ditelikung di tikungan begitulah. Ya. Tanpa harus ada usaha bahkan tadinya menolak tapi kemudian akan dengan mudah mengambil alih Gibran dan kita Nah, melihat menarik ini ya kalau kalau Anda menggunakan itu disalib di tikungan itu, kalau kayak pembalap gitu, ada dua orang pembalap yang sedang adu cepat begitu, kemudian PDIP dia di belakang, dia begitu waktunya tikungan dia sia-sia. Nah, ini kalau gitu ya. di belakang hari kemudian berhasil, ya ini menarik sekali ya, dan pasti Pak Prabowo yang akan sangat berat karena dengan ditinggalkan Caimin itu Pak Prabowo itu kan kehilangan basis dukungan di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya.
Karena kita tahu pada pemilu 2014 dan 2019 Pak Prabowo itu kalah, bahkan kalah telak kalau di Jawa Tengah itu ya, di Jawa Timur juga angkanya sangat signifikan. Padahal kita tahu sebenarnya pertempuran pemilu itu ya, terutama pilpres itu sebenarnya pertempurannya ya di Jawa, karena terutama dan Jawa itu, kalau kita ngomong Jawa ya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, karena suara terbanyak seluruh nasional itu kan Jawa Barat di atas 40 juta ya sekarang ya, Jawa Barat itu, kemudian Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Jadi kalau kemudian orang berhasil memenangkan wilayah ini, yang lain-lain itu tinggal tambahan-tambahan suara saja. Nah itu makanya menurut saya penting sekali faktor Gibran ini sekarang menjadi direbutkan pasca Caimin itu nyebrang ke Anies Baswedan. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Apalagi jika sebelumnya Gibran kan selalu mengatakan bahwa saya ini anak ingusan, saya ini anak kecil, tahu apa, belum levelnya lah untuk menjadi cawapres. Tapi belakangan kemarin saya sudah ketemu dengan Puan Maharani begitu, dan Puan sebetulnya tidak terlalu mengungkap ya apa isi pembicaraan begitu selama di dalam mobil, selama makan soto, katanya bahwa bahkan pada saat makan soto pun yang dibicarakan adalah ayo enak soto ayam atau soto daging, katanya seperti itu begitu di Instagram. Tapi kemudian Gibran mengungkap kepada media ketika ditanyakan sesudahnya, ya dia mengatakan ya pastilah kalau ketemu dengan Mbak Puan itu yang dibicarakan adalah soal masa depan, artinya soal 2024. Dan sekarang Gibran sudah mulai menyatakan Mas Hersu bahwa apa yang kemudian nanti saya ikut Mbak Puan aja, ikut arahan Mbak Puan, apa yang dikatakan oleh Mbak Puan itulah yang akan saya lakukan, dia mengatakan demikian. Dan ini konteksnya adalah untuk menjawab ketika media menanyakan bagaimana dengan kans untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar. Jadi artinya sudah mulai ada di tengah-tengah nih Gibran begitu, jika sebelumnya lebih condong kepada Prabowo begitu ya, sementara sekarang ini kan intensif memang betul didekati oleh PDIP begitu, dan kemudian juga kampanye kita tahu ya Mas Ersu yang sekarang sedang dipersoalkan dan dilaporkan kepada Bawaslu itu adalah video Gibran gitu yang dilansir oleh akun PDIP oleh akun PDI Perjuangan begitu, di mana dia mengajak orang itu untuk memilih Ganjar Pranowo pada Februari 2014 begitu. Itu kan dipersoalkan karena sudah memasuki area kampanye, dan kemudian iya akhir-akhir ini memang Gibran lebih cenderung lebih berat kepada PDIP, mungkin karena statusnya juga memang masih sebagai kader, dan dia mengatakan bahwa akan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Mbak Puan, itu kemudian banyak diterjemahkan juga sebagai wah sepertinya ini Gibran akan segera kalau seandainya ini menjadi cawapresnya Ganjar daripada menjadi cawapresnya dari Prabowo gitu. Jadi saya kira ini kalau terjadi ya Gibran kemudian tetap bersama PDIP, ya paling itu saya kira Pak Prabowo bisa wabillahi taufik wal hidayah itu, karena semua assalamualaikum gitu ya. Karena posisinya sangat lemah ya, karena dia cuma bisa mengandalkan, saya mesti ngomong jujur, dia cuma sementara ini kalau dari yang partai-partai di parlemen ya dia bisa bisa mengandalkan Gerindra saja gitu ya, karena PAN saya kira ya kita tahu banyak pemilihnya juga itu bukan pemilih ke Prabowo semua ya, malah lebih banyak ke Anies Baswedan. Golkar ya seperti biasa dia sibuk, apalagi nggak ada calon presidennya kan misalnya gitu ya, dia akan lebih sibuk ngurusin dapilnya sendiri masing-masing gitu. Mereka nggak akan peduli soal siapa presiden yang terpilih, yang penting dia selamat ke DPR. Jadi, nah kecuali kalau ada apalagi kemudian sebelum itu apalagi dia ditinggal oleh PKB yang punya segmentasi pemilih udah jelas ceruknya di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Nah kalau jadi tinggal mengandalkan Gerindra sendiri gitu. Dan Gerindra sendiri ya selama ini kalau saya lihat sistem kerjanya itu juga bukan beda sekali dengan PDIP katakanlah misalnya begitu, yang sangat militan, yang kerja keras gitu. Beda kader Gerindra itu gitu. Mereka betul-betul malah lebih mengandalkan Pak Prabowo-nya sebagai kotil efeknya, itu yang terjadi pada Gerindra. Jadi kehadiran Gibran itu sangat penting dan saya kira menjadi sangat krusial bagi Pak Prabowo. Jadi mau tidak mau ya ini harus all out untuk merebut Gibran dari PDIP gitu. Tapi apalagi yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, kalau hitung-hitungannya kan memang kita melihat secara historis, secara politis itu pasti ya kecenderungannya Pak Jokowi akan lebih ke PDIP karena gitu ya, karena bagaimanapun kan di situ ada Bobi, ada Gibran yang juga masih akan maju lagi dari PDIP.
Tetapi kalau dari sisi kenyamanan, ya Pak Jokowi pasti akan memilih Pak Prabowo karena di situ dia lebih diuwongke kan gitu ketimbang apa yang disampaikan, apa yang dilakukan perlakuan Ibu Megawati terutama kepada Pak Jokowi gitu. Itu kalkulasinya seperti itu sih saya kira Mbak. Iya, dan saya rasa ini nanti berikutnya akan menjadi pertarungan iming-iming untuk menjadi masa depannya di partai masing-masing begitu ya. Yes. Kalau seandainya di PDIP, bagaimana tawaran dari PDIP untuk masa depan dari Gibran, begitu juga dengan Bobi tentunya. Dan kemudian Pak Prabowo juga akan menjanjikan kalau seandainya dia menjadi cawapres Pak Prabowo, maka kemudian masa depan Gibran ini bagaimana di Gerindra? Apakah dia bisa naik terus bahkan menjadi waketum dan kemudian menjadi ketua umum, kan demikian. Barangkali memang kalau di Gerindra mungkin kansnya jadi lebih besar karena memang mostly begitu ya, kita bisa melihat keputusan ada di tangan Pak Prabowo sendiri. Sementara kalau di PDIP sepertinya agak sulit. Nah, ini kan kita dulu selalu membahas dan ini semua pengamat juga mengatakan bahwa sulit untuk mengambil alih PDIP karena memang dari Ibu Mega juga ada keturunan-keturunan, bahkan sekarang cucunya pun sudah bertarung begitu menjadi caleg dan menjadi nomor 1 lagi ya. Kalau Pak Prabowo kan nggak punya konsep untuk itu ya, karena putranya kelihatannya satu-satunya putra nggak tertarik untuk masuk ke dunia politik gitu ya. Ada keponakan-keponakannya, tapi saya mendengar tentu perlu dikonfirmasi lagi ada handicap persoalan keyakinan gitu yang membuat sulit untuk dia menjadi ketua umum partai itu. Jadi sebenarnya makanya pertanyaan saya kalau gitu apa yang membuat Pak Prabowo bisa saingan ini kan saingan harga nih antara PDIP dengan Pak Prabowo itu ya. Kalau tadinya kelebihan Pak Prabowo itu adalah menawarkan Gibran menjadi calon wakil presidennya, tapi sekarang kan hal yang sama juga dilakukan oleh Puan Maharani kan begitu. Tapi mungkin yang lebih menarik kan kebutuhan kalau sudah itu kebutuhan Pak Jokowi ya, pasti kebutuhan Pak Jokowi pengen punya partai politik yang kuat. Nah kalau misalnya katakanlah Pak Jokowi kemudian nawarkan ya udah kalau gitu Pak Jokowi setelah pensiun jadi ketua umumnya Gerindra, mungkin itu baru, nah itu yang nggak bisa ditandingi oleh PDIP kan gitu ya. Iya, saya rasa nanti akan ada langkah-langkah nih Mas Ersu. Melihat apa yang rangkaian terjadi pada hari Ahad, hari Senin begitu hari ini, dan kita masih menunggu juga keputusan dari MK, dan Mbak Puan pun juga ketika pada hari Ahad itu ketika ditanya oleh media di Sukoharjo di dapilnya, dia juga mengatakan bahwa masih menunggu keputusan dari MK untuk perihal soal nasib Gibran menjadi cawapres dari Ganjar ini. Yes, oke. Saya kira ini akan makin menarik. Nggak perlu kaget-kaget kalau terjadi perubahan yang mendadak seperti Cak Imin tadi tanpa sen langsung belok ke Anies Baswedan ya. Ini kemungkinan terjadi hal semacam itu pasti akan terjadi lagi ya Mbak Agi. Dan sudah dikatakan Pak Jokowi kepada Grace Natali tadi ya. Ya. Oke. Baik, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi esok. Saya Hersy Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.